Oke. Oke, Itu dulu nih berapa nih? oke. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Adelina. Saya nutrisionis di PT Songhor Indonesia. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit nih terkait bagaimana kebiasaan sehat itu dimulai dari pencernaan. Sebelumnya tadi saya sudah lihat ya Bapak Ibu luar biasa datang dari berbagai daerah ya. Tadi ada dari Jakarta, dari Papua juga ada, dari Solo, dari Semarang, luar biasa ya Kak. Walaupun hari ini sudah memasuki hari keberapa ya puasanya, ke-13 atau 14 ya Bapak Ibu ya. Tapi semangatnya tetap luar biasa untuk menambah wawasan, tetap semangat untuk ikut webinar dari Suanghor Indonesia gitu ya. Semoga semangatnya ini bisa bertahan sampai nanti di akhir bulan puasa sampai Lebaran ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau kita dengar kata sehat, biasanya kita terpikirnya itu ke jantung, ke tekanan darah, ke gula darah gitu ya. Padahal Bapak Ibu ada satu sistem di tubuh kita yang sangat penting gitu, yang mana kalau dia bermasalah itu dia bisa mempengaruhi ke semua bagian yang saya sebutin tadi. Sistem itu adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini bisa dibilang fondasi kesehatan kita, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena pencernaan itu ibarat pintu di tubuh kita. Karena semua makanan yang kita makan, semua minuman yang kita minum, yang kita nikmati, itu semuanya masuk dan akan lewat di sistem pencernaan kita. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi itu nanti akan diserap energinya, diserap nutrisinya di sistem pencernaan ini. Jadi kalau pencernaannya terganggu, maka penyerapan energinya, penyerapan zat gizinya itu akan terganggu dan itu nanti akan berpengaruh ke banyak bagian tubuh gitu Bapak Ibu. Jelasnya nanti kita akan simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi saya bilang sistem pencernaan jadi fondasi kesehatan kita gitu ya. Eh, Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya itu memiliki mengandung energi dan zat-zat gizi yang di dalam yang ada di dalamnya, yang nanti akan kita gunakan di tubuh kita sebagai sumber energi gitu ya. Nah, bagaimana nutrisi itu mempengaruhi energi dan kenyamanan tubuh? Jadi nanti di sistem pencernaan tubuh kita akan menyerap energi, akan menyerap zat-zat gizi yang nantinya akan dialirkan ke peredaran darah dan ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, coba bayangkan kalau misalkan penyerapan energinya saja bermasalah gitu ya. Tentu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah gampang capek, gampang lelah ya. Padahal baru makan tapi capek gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi gangguan di sistem pencernaannya. Seperti itu. Jadi, sistem pencernaan itu bukan hanya sekedar BAB-nya lancar atau tidak gitu ya, Bapak Ibu. Lebih daripada itu gitu. Dia akan sangat berpengaruh ke banyak bagian di tubuh kita. Nah, tapi Bapak Ibu, sebelum itu kita harus tahu nih alur kerja sistem pencernaan kita itu seperti apa gitu ya. Jadi pencernaan kita Bapak Ibu sudah dimulai sejak di mulut, sejak makanan masuk ke dalam mulut kita, minuman masuk ke dalam tubuh kita, kita mengunyah makanan, sejak itulah pencernaan sudah dimulai gitu ya. Jadi ketika kita kunyah, makanan-makanan yang kita kunyah itu nanti akan tercampur dengan air dan dengan air liur dan enzim-enzim yang ada di mulut kita gitu ya. Kak Ellen mungkin bisa dibantu untuk ini biar nggak ada yang coret-coret di slide-nya. Minta tolong ya Kak Ellen, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di dalam mulut itu nanti kita makanan yang akan kita makan itu tercampur dengan air liur, dengan enzim-enzim yang ada di mulut kita. Nah, enzim-enzim itu, air liur itu fungsinya untuk memecah dan menghaluskan makanan biar lebih halus lagi gitu. Coba Bapak Ibu saya ajak untuk inget-inget ya. Biasanya kalau ngunyah makanan nih, biasanya dihitung nggak berapa kali atau biasanya cepet-cepet gitu ya, makannya buru-buru atau biasanya lambat aja gitu, menikmati makanannya. Coba diinget-inget. Nah, kalau dari yang saya baca ya Bapak Ibu ya, yang direkomendasikan itu
mengunyah 30 sampai 40 kali dalam sekali kunyahan gitu ya. Tapi saya belum melihat apakah ini sudah terbukti secara ilmiah atau belum. Tapi intinya yang disarankan memang mengunyah sampai makanannya halus gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena semakin halus kita mengunyah, semakin halus makanan yang kita telan, nanti itu akan membantu organ-organ pencernaan kita supaya lebih mudah mencernanya gitu ya. Bayangkan aja kalau misalkan makanannya kita punya cuma berapa kali ya, terus kita telan dalam keadaan masih kasar-kasar, masih utuh gitu mungkin ya. Itu nanti organ pencernaan kita yang selanjutnya akan mengolah makanan tersebut akan bekerja 2 kali lebih keras, Bapak Ibu. Kita bayangkan aja seperti sebuah blender ya Bapak Ibu, kalau kita mau jus buah gitu ya, buahnya nggak kita potong kecil-kecil dulu, buahnya langsung kita masukin utuh gitu. Kalau itu kita lakukan sering, tentunya apa yang terjadi? Blendernya akan jadi cepat rusak. Nah, hal yang serupa terjadi di tubuh kita. Kalau misalkan kita mengonsumsi makanan tapi belum kita kunyah sampai halus, tentu organ pencernaan kita akan bekerja lebih keras dan kalau lama-kelamaan tentu akan menyebabkan gangguan di pencernaan kita. Seperti itu. Maka dari itu kenapa kita sering disarankan ya untuk mengunyah makanan sampai halus gitu. Nah, dari mulut makanan akan masuk ke esofagus atau kita kenalnya dengan kerongkongan, Bapak Ibu. Nah, esofagus ini atau kerongkongan sebenarnya bukan tempat pencernaan, tapi lebih ke jalur yang dilewati makanan dan penghubung antara mulut dan lambung. Nah, tapi di esofagus ini makanan bukan sekedar lewat kayak terowongan gitu ya, Bapak Ibu, bukan sekedar turun gitu ya, tapi ada gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan oleh otot-otot yang ada di esofagus. Nah, coba Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nggak habis makan nih, habis makan, langsung tiduran, langsung rebahan? Coba ada yang pernah nggak Bapak Ibu? Terus habis makan, langsung rebahan, terus merasa ada yang naik ke kerongkongan gitu, atau ngerasa sensasi panas di dada gitu. Coba, kira-kira itu terjadi penyebabnya karena apa? Jadi kalau misalkan kita makan, terus habis itu langsung rebahan, langsung tiduran, makanan yang kita cerna, yang baru kita telan, itu sebenarnya belum selesai dicerna, Bapak Ibu. Proses pencernaannya masih berlangsung, dan jadi bayangin ya Bapak Ibu, kalau kita makan, makanan masuk ke lambung kita, ke usus kita, itu kan dia akan turun ke bawah ya Bapak Ibu. Seharusnya ke bawah. Tapi kalau kita langsung rebahan, otomatis posisi tubuh kita itu akan berubah kan, jadi horizontal gitu. Jadi makanan yang dicerna pun jadi susah untuk lanjut karena seharusnya dia turun ke bawah gitu. Jadi apa yang terjadi? Makanan yang lagi kita cerna bisa naik ke atas bersamaan dengan asam lambung. Nah, itulah yang menyebabkan em, kalau kita rebahan abis makan suka ada yang naik ke atas, itu makanan yang naik dan sensasi panas di dada atau beberapa orang nyebutnya heartburn ya. Itu karena asam lambungnya juga bisa naik ke atas. Nah, kalau ini jadi kebiasaan, ini sering terjadi, tentu akan menyebabkan gangguan gitu ya. Karena kan asam lambung sebenarnya nggak boleh naik ke atas ya Bapak Ibu, karena dia ya tempatnya hanya di lambung karena dia sifatnya sangat asam. Kalau dia naik ke organ lain, ke pencernaan lain, tentunya dia akan melukai dinding-dinding esofagus gitu ya. Jadi kalau mau rebahan abis makan gitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa dijarak 1 sampai 2 jam setelah makan baru bisa rebahan, bisa tiduran gitu ya supaya menghindari risiko-risiko terjadinya gangguan yang lain gitu. Nah, dari kerongkongan makanan kita akan masuk nih Bapak Ibu ke lambung. Nah, lambung ini ibarat dapur utama di pencernaan kita Bapak Ibu, karena di lambung ini makanan kita dicerna secara mekanik dan kimiawi. Jadi di lambung ini makanan akan diperhalus lagi dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, kalau orang-orang eh, biasanya kalau dengar asam lambung gitu ya, orang-orang pasti akan yang terpikir di benaknya pasti langsung kayak konotasinya negatif gitu ya, karena asam lambung kan dikenalnya sebagai salah satu penyebab
penyakit gitu ya Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat lagi sebenarnya asam lambung ini masih sangat dibutuhkan gitu ya Bapak Ibu untuk di pencernaan kita, untuk memecah makanan, untuk memperhalus makanan lagi. Nah, asam lambung bisa jadi masalah kalau apa? Kalau misalkan pola makannya buruk ya, sering telat makan, pola makan yang nggak teratur, terus kalau misalkan makan dalam porsi yang besar sekaligus, itu bisa membuat lambung bermasalah. Jadi muncul keluhan-keluhan seperti rasa perih di lambung, ya, rasa perih di perut, atau keluhan seperti kembung, mual gitu. Jadi sebenarnya asam lambung nggak selamanya negatif, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, dari lambung, makanan akan lanjut ke usus halus. Nah, kalau tadi lambung itu dapur utama, di usus halus ini tempat distribusi gizinya, Bapak Ibu. Karena di usus halus ini terjadi proses penyerapan energi dan penyerapan nutrisi dari makanan yang kita makan. Jadi di setiap makanan yang kita makan, Bapak Ibu itu pasti terkandung zat gizi dalamnya. Ada energi, ada protein lah, vitamin, mineral ya, banyak, bermacam-macam. Nah, di usus halus inilah semua zat gizi itu, semua energi yang kita butuhkan itu akan terserap. Nah, energi itu yang nanti akan dijadikan sebagai bahan bakar, sebagai bensin bagi tubuh kita supaya bisa beraktivitas gitu ya. Nah, kalau terjadi gangguan di usus halus ini, apa yang terjadi? Tentu penyerapan energi, penyerapan zat gizinya jadi nggak maksimal. Jadi bisa aja kalau habis makan terus tapi masih lemes gitu ya, masih capek, itu bisa jadi terjadi gangguan di usus halus ini. Karena apa? Karena penyerapan energinya nggak optimal, penyerapan zat gizinya juga nggak optimal, terganggu ya, gitu. Lalu dari usus halus, makanan kita akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap sisa air dari makanan dan membantu pembentukan feses. Nah, disinilah, di usus besar inilah, konsumsi air kita, konsumsi air putih kita itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, coba saya mau tanya ke Bapak Ibu yang hadir di sini, boleh diketik di kolom chat ya Bapak Ibu. Sehari biasanya Bapak Ibu minum berapa gelas sehari atau berapa liter? Karena beberapa orang minumnya nggak pakai gelas ya, pakai botol langsung yang gede ya. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu boleh ketik di chat. Sehari biasanya berapa gelas per hari atau berapa liter per hari? Minum air putih ya, minum air putih. Coba saya pengen lihat nih, Bapak Ibu yang hadir di webinar siang hari ini, sudah cukup apa belum nih minum air putihnya? Coba. Pak Joko 8 gelas sehari. 3 liter. 1,5 liter. Minimal 8 gelas. Kalau minum kopi harus lebih banyak. Bisa seperti 3 liter. Oke. 8 gelas, 10 gelas. 8 tandon. Waduh, hobi kayaknya ya. Hobi minum air putih. Sekitar 5 gelas besar. Oke. 4 liter. Oke. Kalau yang saya lihat, Bapak Ibu di sini sudah baik ya, minum air putihnya sudah cukup karena yang disarankan itu sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari atau sekitar 8 gelas ukuran sedang per hari Bapak Ibu. Jadi bisa direfleksikan ya apakah Bapak Ibu sudah konsumsi air putihnya sudah cukup per hari ya. Kenapa penting? Karena air putih ini itu sangat bermanfaat di sistem pencernaan kita, Bapak Ibu. Dia bermanfaat untuk melunakkan feses, untuk memperlancar pergerakan usus gitu ya, mencegah sembelit gitu. Jadi asupan air putih sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, saya pengen cerita sedikit ya Bapak Ibu. Dulu saya waktu kuliah saya sempat magang di salah satu puskesmas di kota Semarang ya Bapak Ibu. Nah, sebagai ahli gizi magang di puskesmas, pada saat itu saya sering bertemu dengan Bapak Ibu, dengan Oma Opa di posyandu lansia. Nah, suatu hari saya em, melayani konsultasi seorang bapak di posyandu tersebut dan saya bertanya tentang asupan air putihnya sehari bagaimana.
Saya tanya, Bapak sehari minum airnya berapa banyak gitu. Terus Bapak itu jawab, eh, 5 sampai 6 gelas sehari gitu. Terus saya tanya, itu minum air putih atau apa, Pak? Gitu. Terus katanya 5 sampai 6 gelas itu minum teh manis dan minum kopi. Terus saat saya tanya asupan air putihnya berapa, bapaknya jawab seingatnya saja, sehari cuma 1 sampai 2 gelas. Nah, ini yang jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya konsumsi teh manis gitu ya, dan kopi itu boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau bisa konsumsi air putihnya diseimbangin gitu ya. Kalau bisa lebih banyak air putihnya dibandingkan konsumsi teh atau kopinya gitu. Kar- eh, karena saat saya cek juga gula darah si bapak tersebut cenderung tinggi gitu Bapak Ibu, karena biasanya konsumsinya teh manis gitu ya. Benar-benar sehari lebih banyak minum teh manisnya Bapak Ibu. Jadi bangun tidur minum teh manis gitu ya. Ntar agak siangan jam 10 jam 11 minum teh manis lagi. Habis makan siang seduh lagi. Sore-sore ngaso di teras ya Bapak Ibu minum teh manis lagi. Belum lagi kalau misalkan ada tamu yang datang ke rumah apa suguhin teh manis lagi, dan mau nggak mau pasti tuan rumahnya juga ikut minum ya kan. Nanti malam-malam seduh lagi entah teh manis atau kopi gitu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya boleh-boleh saja kalau memang sudah jadi kebiasaan gitu ya minum teh manis, minum kopi, tapi jangan lupa diseimbangin dengan asupan air putihnya Bapak Ibu, karena itu sangat penting nggak cuma untuk pencernaan doang, tapi untuk gula darah dan untuk organ tubuh yang lain seperti itu. Nah, setelah dari usus besar, makanan kita akan melalui rektum dan usus. Sebenarnya rektum dan anus. Sebenarnya rektum dan anus ini terhubung Bapak Ibu. Bedanya kalau rektum itu sebagai tempat penampungan sementara feses sebelum kita keluarkan. Sedangkan kalau anus itu jalan keluar feses saat dikeluarkan. Nah, biasanya yang menjadi masalah di bagian ini adalah ketika kita sering menahan BAB ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ini sering dilakukan ya menahan BAB gitu ya, entah karena lagi sibuk bekerja gitu ya, atau lagi ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal, atau alasan lainnya, ini bisa menyebabkan gangguan Bapak Ibu. Yang pertama, bisa menyebabkan wasir atau ambeien. Yang kedua, bisa menyebabkan sembelit gitu ya. Karena kalau kelamaan disimpan di rektum gitu ya, fesesnya kelamaan di rektum, nanti usus akan menyerap air-air yang ada di feses lagi sehingga feses yang disimpan itu makin keras, Bapak Ibu. Nah, kalau fesesnya mengeras, tentu akan lebih susah dikeluarkan. Jadi bisa menyebabkan sembelit gitu ya. Jadi ya kalau misalkan sudah kerasa mules gitu ya, kerasa sudah mau dikeluarkan ya sebaiknya langsung dikeluarkan ya Bapak Ibu, karena nggak baik juga kalau sering ditahan-tahan gitu. Nah, kita juga perlu kenalan gitu ya Bapak Ibu mengetahui tentang serat. Nah, serat ini zat gizi yang sangat penting untuk sistem pencernaan Bapak Ibu. Dia itu zat gizi yang berasal dari makanan nabati. Jadi dia tuh hanya ada di makanan nabati. Adapun di makanan hewani eh, pasti dalam kandungan yang jauh lebih sedikit gitu. Jadi itu kenapa biasanya kalau kita dari kecil ya pasti sering dibilangin makan buah, makan sayur biar BAB-nya lancar. Ya karena itu, karena serat ini hanya ada di makanan-makanan nabati seperti sayur, ya buah, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian gitu. Nah, yang bikin unik, yang bikin istimewa serat ini adalah serat ini nggak bisa dicerna oleh tubuh Bapak Ibu, tapi masih sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi pencernaan kita. Kenapa tubuh kita nggak bisa mencerna serat? Karena di dalam tubuh kita belum ada enzim yang bisa memecah ikatan kimia dari si serat ini. Gitu. Tapi walaupun begitu, walaupun nggak bisa dicerna oleh tubuh, serat ini tetap membersamai ya, membersamai makanan yang kita
cerna sampai ke saat dia dibuang gitu ya. Jadi dia membersamai makanan yang kita konsumsi dan memperlancar pencernaan kita gitu ya. Nah, ini manfaat-manfaat dari serat. Bisa membantu BAB lebih lancar, mencegah feses keras, mengurangi rasa begah dan penuh, dan membantu perut rasa lebih nyaman. Selain itu, serat saat dia ada di lambung, dia akan membentuk sebuah gel, Bapak Ibu. Jadi, serat ini ada dua jenis, serat larut air dan serat tidak larut air. Serat yang jenis larut air ini, dia akan membentuk sebuah gel di lambung yang nanti gel ini itu akan memberikan rasa kenyang lebih lama, memperlambat pengosongan lambung sehingga kita bisa kenyang lebih lama gitu ya. Maka dari itu kalau misalkan ada orang yang lagi menjalani program penurunan berat badan gitu ya, disarankan mengonsumsi banyak serat karena apa? Dia bisa menahan nafsu makan gitu. Dia bisa memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga harapannya makanan yang kita konsumsi pun lebih sedikit gitu. Nah, ada beberapa tanda Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi indikasi kalau pencernaan kita sedang terganggu atau sedang tidak seimbang gitu ya. Yang pertama, BAB tidak teratur. Nah, BAB yang teratur itu frekuensinya Bapak Ibu 3 kali sehari sampai 3 kali seminggu gitu ya. 3 kali sehari sampai 3 kali seminggu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi ya, seminggu terakhir ini udah BAB berapa kali dan coba direfleksikan apakah itu sudah teratur atau belum gitu ya. Tapi BAB yang teratur itu bukan cuma masalah frekuensinya Bapak Ibu, tapi juga masalah bentuknya. Kalau misalkan sudah teratur gitu ya frekuensinya, tapi kok teksturnya itu selalu cair gitu ya, atau selalu keras gitu. Nah, itu juga bisa menjadi tanda bahwa BAB-nya tidak teratur gitu Bapak Ibu. Dan kalau misalkan mengalami keluhan yang lain, mungkin bisa diperiksakan ke dokter. Lalu tanda yang kedua, perut terasa kembung atau begah. Nah, kenapa keluhan ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Biasanya ini terjadi karena proses pencernaannya itu lambat, pergerakan ususnya itu lambat. Jadi bayangkan kalau misalkan kita makan gitu ya, makan, sudah selesai makan, terus terasa kembung, itu biasanya karena pergerakan ususnya lambat. Karena makanan yang kita konsumsi menumpuk di satu tempat gitu Bapak Ibu. Jadi bayangkan makanannya udah habis tapi pergerakan ususnya lambat. Jadi nggak turun-turun gitu Bapak Ibu di satu tempat yang sama. Maka perut akan menjadi terasanya penuh, terasanya begah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa jadi salah satu tanda bahwa sepertinya ada gangguan di pencernaannya gitu. Lalu yang ketiga, mudah merasa lelah setelah makan. Nah, ini berhubungan dengan usus halus yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena makanan yang kita konsumsi itu diserapnya itu di usus halus ya Bapak Ibu, di mana energi dari makanan, zat-zat gizi dari makanan yang kita konsumsi itu diserapnya di usus halus. Nah, kalau di situ ada gangguan, energi dari makanan itu tentu nggak akan terserap dengan optimal. Sehingga apa yang terjadi? Maka kita akan merasa lelah ya karena energinya nggak terserap. Kita nggak dapat energi yang seharusnya kita dapatkan gitu dari makanan itu. Jadi kita akan mudah merasa lelah, mudah merasa capek gitu ya. Padahal baru selesai makan. Nah itu bisa terjadi dan itu bisa jadi salah satu tanda pencernaannya sedang terganggu gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa refleksi ini masing-masing ya. Dari tiga tanda ini, kira-kira apakah ada yang lagi dialami atau semuanya lagi dialami saat ini mungkin bisa dikonsultasikan ya ke dokter. Mungkin ada gangguan di pencernaan Bapak Ibu gitu. Nah, ada kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari itu bisa mempengaruhi pencernaan kita Bapak Ibu. Yang pertama, pola makan rendah serat. Nah, Bapak Ibu kita tuh hidup di zaman yang sudah banyak sekali memiliki opsi makanan ya Bapak Ibu yang enak-enak gitu ya. Dan sayangnya kebanyakan opsi makanan yang enak-enak tersebut adalah makanan yang kurang sehat ya Bapak Ibu yang
biasanya yang tinggi kalori ya, tinggi garam, tinggi gula gitu ya, rendah serat gitu. Jadi ini balik lagi ke pilihan kita, bagaimana kita bijak untuk memilih makanan yang seratnya cukup, yang seratnya tinggi sehingga bisa tetap menjaga kesehatan pencernaan kita, Bapak Ibu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, serat itu sepenting itu untuk sistem pencernaan kita. Kalau rendah serat, makanan-makanan yang kita konsumsi rendah serat atau bahkan gak ada seratnya, tentu itu akan memicu gangguan di pencernaan kita. Lalu yang kedua, kurang minum air putih. Tadi sudah saya jelaskan juga manfaat air putih untuk pencernaan apa saja ya. Bisa untuk melunakkan feses, memperlancar pencernaan gitu ya. Sehingga sehingga penting untuk mencukupi air putih harian kita. Lalu yang ketiga, makan terlalu cepat atau tidak teratur. Nah, ini biasanya mungkin orang-orang yang nggak punya waktu makan gitu ya, waktu makannya sedikit gitu. Biasanya makannya terlalu cepat gitu ya. Atau memang kebiasaan gitu, punyahnya terlalu cepat gitu. Ini bisa jadi salah satu kebiasaan yang tanpa kita sadari bisa mempengaruhi pencernaan kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita makan terlalu cepat ya biasanya kita ngunyahnya itu juga terlalu sebentar gitu Bapak Ibu sehingga makanan yang kita telan juga masih kasar-kasar, belum terlalu halus sehingga organ pencernaan kita yang selanjutnya akan mencerna itu akan bekerja lebih keras. Lalu makanan yang tidak teratur juga bisa mempengaruhi pencernaan dan memicu gangguan pencernaan gitu. Jadi penting Bapak Ibu untuk makan tidak terlalu cepat dan tetap teratur. Nah, ada beberapa kebiasaan sehat yang Bapak Ibu bisa mulai nih untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Yang pertama, cukupi asupan serat harian. Tadi kan saya sudah menyampaikan serat itu sangat bermanfaat ya Bapak Ibu untuk pencernaan kita. Nah, sebenarnya berapa banyak asupan serat harian yang kita butuhkan ya Bapak Ibu? Sebenarnya itu tergantung umur, kelompok umur ya Bapak Ibu, karena setiap kelompok umur berbeda-beda kebutuhan seratnya. Tapi untuk orang dewasa dan lansia, kebutuhannya sekitar 20 sampai 30 gram serat per hari ya. 20 sampai 30 gram serat per hari. Nah, itu berapa banyak Mbak Adel gitu ya kan? Saya nggak ngerti gram-graman serat gitu. Jadi untuk perbandingan, satu buah apel yang ukuran sedang itu seratnya sekitar 4 gram. Lalu satu buah jeruk ukuran sedang itu seratnya 3 sampai 4 gram. Jadi mungkin bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, kalau misalkan 20 sampai 30 gram itu kita memakan sebanyak apa seratnya. Dan gak cuma dari buah ya Bapak Ibu, seratnya bisa dari makanan sumber serat lainnya, dari sayuran, biji-bijian, umbi-umbian gitu. Lalu minum air putih yang cukup. Nah, tadi saya udah bilang kalau air putih yang cukup itu sehari 2 sampai 2,5 liter per hari atau setara dengan 8 gelas air putih sehari. Nah, ini tentu sangat penting ya Bapak Ibu untuk melancarkan pencernaan kita, untuk memicu pergerakan usus supaya nggak lambat, melunakkan feses sehingga mudah dikeluarkan. Tuh, lalu yang ketiga, makan teratur dan tidak terburu-buru. Ini juga penting karena eh, makan tidak terburu-buru tuh biar kita kunyahnya itu lebih halus makanannya, nggak kasar-kasar kita telan makanannya supaya organ pencernaan kita yang lain lebih mudah mencernanya selanjutnya. Selain itu kalau kita makan terburu-buru ya kita cenderung gampang tersedak gitu ya Bapak Ibu ya. Itu juga bahaya gitu Bapak Ibu. Lalu juga makan teratur gitu ya. Jangan suka lupa makan gitu Bapak Ibu, jangan suka skip makan gitu karena lambung kita kalau misalkan kita tiba-tiba skip makan gitu ya bisa kaget gitulah istilahnya Bapak Ibu dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan gitu. Lalu yang keempat, tetap aktif bergerak. Nah, aktivitas fisik ini juga berpengaruh Bapak Ibu untuk pencernaan kita. Pengaruhnya seperti apa gitu ya? Aktivitas fisik ini bisa untuk memicu pergerakan kontraksi usus gitu Bapak Ibu supaya pergerakannya lancar, pergerakannya optimal, nggak melambat gitu.
lalu bisa juga mengurangi keluhan rasa kembung, rasa begah gitu ya. Jadi tetap penting untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, sebenarnya kalau aktivitas fisik juga nggak harus yang berat-berat ya Bapak Ibu ya, nggak harus yang olahraga apa gitu ya. Tapi bisa aktivitas fisik yang sederhana gitu. Misal jalan kaki gitu ya, jalan kaki keliling komplek 15 sampai 30 menit sehari itu cukup Bapak Ibu. Gak usah yang berat-berat apalagi untuk Bapak Ibu yang usia lanjut direkomendasikannya disarankannya malah aktivitas fisik yang ringan-ringan gitu. Itu juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, lalu gimana supaya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi, tapi konsisten gitu ya? Karena kan kita mau memiliki kebiasaan yang dipertahankan dalam waktu yang lama gitu ya, nggak cuma one time habit doang gitu, nggak cuma dilakukan sekali doang. Tuh, jadi yang pertama, kita bisa mulai dari kebiasaan kecil. Gak usah langsung targetin target yang besar gitu ya, Bapak Ibu, perubahan yang besar. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil aja dulu. Misal, tadinya kalau misalkan makan di luar, gak pernah pesen sayur gitu ya. Mulai besok bisa tuh mulai pesen sayur, walaupun sedikit dulu gitu ya. Tuh biasanya cuma suka sayur apa gitu. Mungkin besok bisa coba sayur yang lain gitu. Mulai dari kebiasaan kecil dulu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dengarkan sinyal tubuh. Tadi kan saya sudah sampaikan ada beberapa tanda kalau pencernaan kita lagi mengalami gangguan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari tanda-tanda itu ya dan refleksikan sendiri apakah tubuh Bapak Ibu pernah mengalami itu gitu ya. Kalau pernah, coba lebih peka apakah sangat mengganggu. Kalau sangat mengganggu sudah mulai terganggu gitu ya dengan keluhannya, mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke dokter, diperiksa ke dokter sebelum menyebabkan kondisi yang lebih parah gitu. Lalu yang ketiga, lakukan secara rutin gitu ya. Ketika kita sudah mulai melakukan perubahan-perubahan kecil, jangan langsung memasang goals memasang target yang langsung besar gitu ya Bapak Ibu ya. Perubahan-perubahan kecil yang rutin akan lebih baik dibandingkan perubahan yang langsung besar tapi hanya dilakukan sekali Bapak Ibu. Karena kita kan pengennya ini kita bangun menjadi sebuah kebiasaan. Kita pengennya yang kebiasaan yang sustainable, yang bisa dipertahankan gitu ya untuk kedepannya. Lalu yang keempat, fokus jangka panjang. Nah, karena kita fokus ke jangka panjang, maka dari itu penting nih Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahannya dari yang kecil-kecil dulu aja, nggak apa-apa, tapi dilakukan secara konsisten, secara rutin gitu. Kita membangun konsistensi gitu ya Bapak Ibu. Karena kita mau fokusnya ke kebiasaan yang kita jalani secara jangka panjang, yang sustainable gitulah. Seperti itu. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu berpikir gitu ya, aduh Mbak, saya nggak suka sayur gitu, saya nggak suka buah, kayaknya saya nggak bisa deh kalau memenuhi asupan serat yang sebanyak itu ya, 20 sampai 30 gram per hari. Nah, tenang aja Bapak Ibu, di PT Songhor Indonesia ada sebuah produk yang bisa membantu Bapak Ibu, namanya Jiahor High Fiber. Jiahor High Fiber ini minuman tinggi serat Bapak Ibu yang mengandung banyak komponen-komponen bahan-bahan alami yang tinggi serat dan juga mengandung lince atau Ganoderma yang pastinya menambah manfaat dari Jiahurai Fiber ini. Dia bisa membantu membersihkan racun menumpuk dalam saluran pencernaan, melancarkan BAB, mencegah konstipasi, menambah rasa kenyang. Karena kan tadi serat larut air saat masuk ke lambung kita, dia akan membentuk sebuah gel. Nah, gel inilah yang bisa memberikan rasa kenyang lebih lama di tubuh kita sehingga bisa menurunkan nafsu makan kita dan otomatis bisa mengurangi asupan kalori nih Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin 2026-nya punya goals untuk menurunkan berat badan, nih mungkin bisa nih Jahor High Fiber bisa jadi pilihan produk Bapak Ibu untuk menemani Bapak Ibu untuk mencapai goals berat badan ideal itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di Jahor High Fiber ini mengandung 2,8 gram serat per sasetnya, per porsinya untuk satu kali minum
itu 2,8 gram serat. Jadi kurang lebih setara dengan satu buah jeruk ya Bapak Ibu. Jadi kan lumayan banget ya Bapak Ibu menambah asupan serat tapi nggak perlu capek-capek untuk makan buah atau makan serat gitu. Tapi kami sarankan untuk tetap mengonsumsi makanan sumber serat lainnya gitu ya. Jangan dari Jahor high fibernya aja supaya asupan seratnya lebih maksimal gitu. Tapi sayang sekali nih Bapak Ibu, Jahor High Fiber ini lagi kosong stoknya di Suanghor Indonesia. Tapi akan restock secepatnya. Jadi nanti jangan lupa kalau misalkan sudah ada dibeli Bapak Ibu karena ini sangat bermanfaat nih untuk sistem pencernaan kita. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen yang langsung ada aja Mbak, yang ada stoknya aja gitu. Nah, boleh coba ini Bapak Ibu Yungkian Ganoderma. Nah, kalau Yungkian Ganoderma ini dia mengandung 100% ekstrak Ganoderma. Jadi, memang dia bukan seperti Jiahor High Fiber yang mengandung tinggi serat dan bermanfaat untuk sistem pencernaan, tapi Ganoderma di Yungkian Ganoderma ini lebih membantu di penggunaan energi tubuh gitu ya karena kan tadi kan di pencernaan kita salah satu manfaat usus di usus halus itu energi dan zat gizi dari makanan itu diserap kan Bapak Ibu di sistem pencernaan kita. Nah, energi yang diserap itulah di pencernaan kita yang akan dimanfaatkan oleh Ganoderma supaya penggunaannya di tubuh kita lebih maksimal, lebih optimal gitu ya. Lalu bisa untuk mendukung fungsi organ tubuh, terutama hati, membantu kualitas istirahat dan pemulihan tubuh, serta mendukung daya tahan tubuh. Karena kan tadi penggunaan energi ini juga berhubungan sama bagaimana tubuh kita menggunakan itu sebagai bahan bakar sehari-hari ya Bapak Ibu. Yang mana itu juga berhubungan dengan daya tahan tubuh kita yang juga sebagai sumber utama apa aktivitas kita sehari-hari gitu ya supaya kita bisa tetap sehat, tetap semangat menjalani hari-hari kita gitu. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu dari saya. Saya berharap Bapak Ibu saya di sini bisa tetap sehat semuanya, tetap bisa menjaga kesehatan pencernaannya karena itu sangat penting untuk kesehatan kita secara umum. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Ellen. Oke, ya. Terima kasih buat Kak Adelina. Boleh dong kita kasih apresiasi, kita kasih jempol dulu, kita kasih jempol buat penyampaian materi dari Kak Adelina yang luar biasa. Iya, kasih jempol, jempol, jempolnya mana jempolnya? Iya, luar biasa. Terima kasih banyak, Kak Delina. Nah, di kesempatan kali ini kita mau buka nih mungkin beberapa pertanyaan ya yang bisa kita jawab hari ini. Siapa tahu Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai em, materi kita di hari ini. Boleh silakan dibuka mic-nya atau bisa di chat. Oh iya, ini masih masih ngasih jempol ya, masih ngasih jempol. Jempol, 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 jempol gitu. Luar biasa. Wih, semangat sekali Bapak Ibu. Sudah 1 menit berlalu, masih kasih jempol. Wih, 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 wih. Luar biasa. Wih, keren banget. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Masih jempolnya masih muncul loh. Mantap. Luar biasa. Ada yang ngasih api-api siapa tuh? Pak Tirta, iya. Semua sangat berapi-api, sangat semangat ya. Oke, nah di antara jempol-jempol yang sudah muncul di kolom chat ada yang tanya nih. Mohon info. Ini dari Ibu Maria Marta. Oke, mohon info untuk cara pemakaian Jahor fiber per berapa saset per hari, berapa saset, apa harus diseduh air hangat. Itu, terima kasih. Oke, mungkin itu dulu karena pertanyaannya baru satu yang muncul ya. Boleh silakan langsung dijawab untuk Kak Denila. Oke, makasih Kak Ellen.
Ya, jadi Jahor High Fiber ini bisa diminum sehari itu yang dianjurkan tiga Ini loh, sampai 4 saset per udah hari. berarti ngomong gini. Nah, mungkin bisa dibagi-bagi ya, misal satu pagi, lalu siang, lalu sore gitu. Tapi kalau misalkan baru-baru menggunakan, mungkin bisa dimulai dari 1 sampai 2 saset per hari dulu. Dan penggunaannya bisa dengan air hangat, tapi bisa juga dengan air biasa. Itu gak masalah. Dan penggunaannya bisa dicampur nih dengan produk Suanghor yang lain yang diseduh juga, misal dengan soya protein atau dengan Viking gitu ya, supaya lebih enak gitu. Sebenarnya kalau Jihor High Fibernya diminum sendiri juga udah enak karena dia rasa lemon ya Ibu ya. Jadi bisa dicampur, bisa sendiri gitu. Gitu. Ini ada lagi mungkin pertanyaannya dari Pak Ijo. Saya mau bertanya bagaimana caranya menahan haus saat bulan puasa tetapi perut saya lapar. Waduh, mungkin ini ya Pak. Mungkin saat sahurnya kali. Em, Coba pilih makanan yang eh, tinggi, yang cairannya banyak gitu. Misalkan sop gitu ya, yang sehingga asupan asupan cairannya cukup gitu untuk seharian nggak dehidrasi gitu. Gitu mungkin. Lalu untuk pengganti fiber yang masih kosong yang sama banyak seratnya, apa Yungkin Ganoderma atau ada yang lain? Untuk saat ini sebenarnya untuk produk kami yang em, sama seperti Jahor High Fiber belum ada ya Bapak Ibu ya yang tinggi serat gitu ya. Tapi ya paling pilihannya produk yang mengandung Ganoderma kayak Yungkin Ganoderma tadi. Tapi manfaatnya nggak langsung seperti serat yang langsung bermanfaat di sistem pencernaan kita ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang produk mengandung Ganoderma lebih bermanfaatnya ke penggunaan energi di tubuh kita gitu sih. Selain Giahor Fiber belum ada sih Bapak Ibu yang em, mirip dengan itu gitu. Kalau malam hari suka kram kaki, produk Swanghor apa yang harus dikonsumsi? Mungkin dari kami sarankannya Yungkian Ganoderma ya, Ibu ya, Bu Esti Tahrir. Gitu. Apakah kopi Juara Cafe bisa pakai air mendidih? Bisa, Bapak Ibu. Selayaknya minum kopi biasa aja sih. Gitu ya. Kalau biasanya ya pakai air panas, air panas. Itu. Minum air putih habis makan seberapa banyak ya? Sebenarnya nggak ada apa anjuran yang saklek sih Bapak Ibu yang wajib berapa gelas setelah makan gitu ya. Tapi kan tadi kan rekomendasinya 8 gelas per hari. Jadi mungkin bisa dibagi-bagi aja per hari. Misalkan bangun tidur 1 gelas gitu ya. Habis sarapan 1 gelas, habis makan siang 1 gelas gitu. Yang penting per harinya itu 8 gelas. Itu lalu ada eh, konsumsi high fiber apakah aman untuk penderita gastritis? Sepengetahuan saya aman Bapak Ibu, tapi untuk beberapa penyakit pencernaan memang kurang cocok untuk mengonsumsi yang tinggi serat seperti em, penyakit diare atau radang usus atau pasca operasi usus itu kondisi-kondisi yang memang tidak disarankan untuk makan tinggi serat. Makanya kalau misalkan lagi diare, lagi radang usus pasca operasi usus gitu ya, biasanya memang dikasih makanannya itu yang malah rendah serat gitu. Tapi untuk gastritis, sepengetahuan saya sih masih boleh. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara minum Yungkian Ganoderma? Bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Kalau misalkan ada ada sakit lambung, mungkin bisa setelah makan 1 sampai 2 jam setelah makan gitu. Seharinya dikonsumsinya dianjurkannya itu 3 sampai 6
kapsul per hari ya. Tapi kalau itu kalau misalkan baru mulai, tapi kalau misalkan sudah jangka lama konsumsinya bisa 8 sampai 12 kapsul per hari gitu. Ah, apa lagi nih yang mau ditanya? Kalau ususnya luka-luka bisa nggak pakai high fiber? Ususnya luka-luka berarti ada radang ya, Pak, Pak Markus ya, mungkin ya. Kalau ususnya luka-luka, kalau misalkan untuk kondisi itu sepertinya belum bisa Pak untuk high fiber gitu ya. Karena kalau Johor high fiber kan masuknya itu minuman tinggi serat ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa kondisi nih gangguan pencernaan yang tidak dianjurkan untuk makan makanan atau minuman tinggi serat. Contohnya seperti diare, radang usus, ya pasca operasi usus gitu. Biasanya kalau di rumah sakit pun untuk kondisi-kondisi itu dikasihnya diet yang rendah serat malah karena ususnya habis luka ya lagi luka dikasih rendah serat supaya nggak memperberat kerja ususnya gitu. Kalau mau kelola berat badan selain high fiber, produk apa yang direkomendasi? Mungkin saat ini belum ada sih Bapak Ibu ya. Em, cuma Jahor high fiber sih karena dia kan memang tinggi serat ya. Kalau produk yang lainnya belum ada sih Bapak Ibu yang juga sama-sama tinggi serat gitu. Lalu ada saya kalau minum air putih harus ada yang dimakan, tapi kalau nggak ada yang dimakan, nggak bisa minum banyak. Eh, mungkin ibu bisa lebih ini kali ya, coba cari kayak snack-snack gitu. Berarti kan ibu nggak bisa minum kalau nggak ada makanannya ya. Mungkin bisa diiniin snack kali ya, makan makan snack gitu. Habis itu biar habis itu minum gitu ya. Kenapa nih kalau boleh tahu Ibu Elmi Dawati nggak bisa minum kalau nggak ada makanannya? Menarik nih, Bu. Kalau nggak ada makan kadang mual gitu Kak Adel. Oh, kadang mual. Kalau minum air putih doang mual gitu. Kalau nggak ada Nah, iya, makanannya. yang dimakan Oh, baru iya. Hmm, iya mungkin bisa pakai snack gitu ya, Bu, atau buah gitu, biar bisa minum air putihnya. Jangan nanti kalau malah apa mentang-mentang nggak makan gitu ya, jadi nggak minum gitu ya. iya. Oh. Ya, makasih Kak. Iya, Bu, sama-sama. Nah, Lalu ada yang tanya, kalau pernah didiagnosa fatty liver, minumnya apa? Dari kami sarankannya Yungkian Ganoderma, Ibu, karena dia 100% mengandung ekstrak badan buah Ganoderma yang mana memang sudah terbukti bagus untuk memelihara kesehatan dan mengatasi penyakit-penyakit hati gitu ya, Ibu. Yungkian Ganoderma. Lalu apa lagi ya? Untuk turunkan berat badan pakai soya bisa. Kopi Juara saya sudah buktikan 6 bulan turun 15 keren. Keren sekali nih Bapak Adrianus. Sebenarnya bisa kalau pakai soya protein ya, karena itu kan dia tinggi protein ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita makan makanan yang tinggi protein memang cenderung kenyangnya lebih lama gitu. Jadi bisa menurunkan asupan makan juga sih gitu. Terima kasih testimoninya Pak Adrianus, luar biasa. Kalau Yungkin Ganoderma bagus untuk pengobatan sakit stroke. Bisa, Pak Rizwan, bisa pakai Yungkin Ganoderma juga. Soya protein apa boleh untuk yang kena asam lambung atau radang usus? Sepengetahuan saya bisa, karena dia kan spesialisasinya itu tinggi protein ya, Ibu. Siapa Ibu Yuli? Tapi mungkin Boleh untuk, bertanya, ya, dengan boleh siapa, bertanya Bapak? dari Pak Rusdi di Gorontalo. Ya, gimana Pak Rusdi? Kebetulan sepupu saya itu kan baru-baru ini melaporkan ke saya bahwa dia mengidap penyakit kanker payudara.
Hmm, dan sudah dioperasi, tapi katanya gejalanya timbul lagi. Gitu. oke. Untuk Sebelumnya berarti, cocoknya apa? Cocoknya apa? yes. Yungkin B ya? Sebelumnya, ya Bapak, sebelumnya berarti belum hilang kankernya, masih Iya, kema belum gitu. hilang. Katanya menurut dokter timbul lagi. Oh, oke. Mungkin dari kami sarankannya Yungkien B, Pak. Yungkin B Karena ya? ya Yungkien B karena dia memang manfaatnya salah satunya khusus untuk penyakit kanker seperti itu, Pak. Diikuti juga dengan kopi yang hitam ya, boleh ya? Boleh, Bapak, boleh. Ya, ya. Bisa juga. Oke, makasih. Oke, Kemudian ada sama-sama, Pak. mitra saya di Bekasi itu, Pak. Itu beliau kan kena stroke ringan. Hmm. Kemudian beliau suruh saya kasih kopi ya, saya belanjakan kopi kirim ke beliau. Sekarang minum kopi katanya gatal-gatal. Mungkin pengaruh apa itu, Mbak? Selain dari kopi, mungkin Bapak itu ada konsumsi yang lain nggak Pak? Obat yang lain atau makanan yang Oh, lain? Mungkin bisa dari oh iya makanan yang iya. lain itu yang dikonsumsi bersamaan Ya, kopi. ya, ya, ya. Saya mau Iya. tanyakan itu, saya mau tanyakan itu. Bisa dilihat dulu atau Ya, bisa di stop dulu kopinya, dilihat lagi bisa. apakah masih masih timbul gatal-gatalnya. Kalau enggak, berarti mungkin dari makanan lain gitu, Pak. Oh iya iya. Oke, siap siap. Oke, makasih Mbak. Iya, Terima kasih. sama-sama. Pak Rusdi, hati-hati, Pak. Ya. Oke. Lalu apa lagi? Eh, Kalau wasir, minum apa? Kalau wasir sebenarnya kami rekomendasikannya Jihor High Fiber yang tadi, Bu, karena dia kan tinggi serat, dia bisa melunakkan feses gitu ya, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Tapi lagi kosong saat ini gitu, dan belum ada produk yang serupa kayak High Fiber yang tinggi serat gitu. Oke, nanti bisa ditunggu nih secepatnya High Fiber akan restock lagi. Tuh, kalau sakit miom disarankan produk Yungkien Ganoderma. Kalau penderita gula selain Cafe Juara, produk lainnya apa ya? Kalau untuk gula darah yang tinggi, kami sarankan Yungkien I. Yungkien I. Tuh. Oke. Mungkin sekian ya Bapak Ibu karena sudah masuk jam 3 juga. Terima kasih atas perhatiannya, atas pertanyaannya juga gitu ya. Saya kembalikan ke Kak Ellen, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Delina dan terima kasih juga Bapak Ibu atas antusiasnya. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan dan juga sudah banyak ya yang disampaikan oleh Kak Delina bagaimana kalau mengatasi beberapa penyakit tertentu atau misalnya beberapa kondisi tertentu gitu. Dan Bapak Ibu sebelum kita menutup hari ini, saya undang semuanya Bapak Ibu bisa buka kameranya, bisa siapkan mukanya yang paling cantik, yang paling ganteng. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Boleh dibuka kameranya biar kita juga bisa lihat nih Bapak Ibu yang tadi sudah sebutkan dari Makassar, ada yang dari Semarang. Kita nggak tahu di mukanya yang mana ya. Oh, ada Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, sudah memberi, ada yang berikan testimoni juga, supaya kita juga bisa saling kenal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai ya untuk halaman pertama, boleh pasang senyumnya yang paling lebar. Satu, dua, Tidak ada. tiga. Oke, di halaman kedua, pasang lagi senyumnya. Satu, dua, Keren. tiga. Tiga Maret, Bang. Eh, iya, udah ada yang berpose ini. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, sudah semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung di seminar kita kali ini. Kita jumpa lagi ya di seminar yang akan datang. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa minggu ini tanggal 5 dan tanggal 6.
bagi Bapak Ibu yang ada di Batam, kita akan bikin seminar di Batam secara onsite ya Bapak Ibu. Secara onsite di Batam di jam 7 sampai jam 9. Tempatnya ada di kantor Songhor di Kota Batam. Nanti boleh dilihat detailnya di sosial media kita, sudah tertera di sana jamnya, tanggalnya, tempatnya di mana ya Bapak Ibu. Boleh ajak teman-teman, ajak mitra, ajak kenalan-kenalan Bapak Ibu yang ada di Batam boleh ikut bergabung. Oke, sekian dari seminar kita kali ini. Sampai jumpa di seminar yang akan datang ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Adelin. Terima kasih. Terima kasih. Kak Delina. Iya. Selamat. Terima kasih.